Pasti ada alasan kenapa, kayak mimpimu, planning yang kamu buat, jadwal yang sudah diatur tapi nggak kesampaian. Penyebab sepele yang banyak nggak disadari sama yang sering dilakuin sama seseorang, yaitu Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi, kamu menyadari nggak? Banyak dari jadwal, planning yang kita buat, mimpi yang ingin diraih, tapi bawaannya susah buat ngewujudin itu semua. Tapi kalau kita ingin merenung dan berhenti sejenak untuk introspeksi diri, sebenarnya kita tahu letak permasalahannya ada di mana. Sebab perumpamaan adanya api, pasti ada orang yang sengaja membakarnya. Begitu juga sebaliknya. Pasti ada alasan kenapa, kayak mimpimu, planning yang kamu buat, jadwal yang sudah diatur tapi nggak kesampaian. Penyebab sepele yang banyak nggak disadari sama yang sering dilakuin sama seseorang, yaitu kurang tidur dan keseringan banyak begadang. Kamu sadar nggak sih, kebiasaan ini walaupun sekarang belum ngerasain efeknya, tapi jangka panjangnya bikin ngeri. Tapi kadang kala juga kalau ada orang yang nasihatin, pasti ada yang bantah. Halah, masih muda, jadi aman, kita masih kuat dan masih seger. Ya kalau gitu, nanti suatu saat kalau ada apa-apanya ya jangan ngeluh. Tapi walaupun masih muda, efek dari begadang ini sudah kita rasain dari waktu dekatnya. Aku mau buatin list dampak dan akibat kalau kita keseringan begadang. Apalagi list yang terakhir ini bikin kita sampai nangis-nangis. Penasaran apa aja? Kalau gitu simak videonya sampai habis. Oke. Dampak yang dirasain kalau kita keseringan begadang, yaitu yang pertama, susah untuk fokus karena waktu tidur kamu yang sudah kesita sebab kamu keseringan begadang. Dokter Tirta pernah mengasih edukasi di channelnya kalau beliau tuh mengatakan, walaupun kamu tidur sampai 10 jam pun, buat gantiin tidur kamu yang kamu sita untuk begadang, tetap nggak bakalan bisa menggantikan kualitas tidurmu yang di waktu tidur siang mau 10 jam itu tidak akan pernah menggantikan tidur 7 jam saat malam. Karena saat malam aktivitas otak tuh menurun, terus aktivitas mata menurun, tubuh menurun. Ketika siang kita tuh aktif, tapi otak kita yang capek. Jadi pada dasarnya orang yang tidur siang itu dikarenakan dia kurang tidur malam. Lalu yang kedua tuh badannya terasa capek banget, sakit pinggang, mata memerah, kantung mata menghitam, bawaannya tuh capek terus. Lalu yang nomor 3, bawaannya jadi malas, alasannya ngantuk dan bawaannya pengen tidur. Terus yang nomor 4 yang sering kita alami, gampang marah dan bawaannya pengen emosi. Lalu yang terakhir yaitu jangka panjangnya sih, yaitu rentan terkena penyakit yang kronis. Apalagi profesi kamu yang bekerja di bidang keahlian seperti skill atau pekerjaan-pekerjaan yang khusus, kayak contohnya seorang konten kreator, ini sangat berpengaruh banget loh. Kurang tidur, banyak begadang, ini membuat planning-planning yang sudah kamu rencanain, jadwal-jadwal yang sudah kamu atur, ini susah untuk dicapai. Alhasil imajinasi yang kamu buat keganggu, males ngedit, terus mau tag video bawaannya males terus karena ngantuk, kalau mau edit males-malesan, dan gak bisa produktif dan gak bisa sempurna, dan masih banyak lagi. Kesimpulannya, kesehatan itu nomor 1, yang dimana harus dimulai dari memperbaiki kualitas tidur kita. Karena salah satu alasan yang membuat kita mudah untuk sakit, kurang tidur itu bisa jadi penyebabnya. Kalau kamu sakit, apa-apa jadi nggak bisa dan nggak enak. Coba bayangin, meskipun gaji kamu besar, rumah kamu mewah, makanan yang dihidangkan enak-enak, tapi kalau badan kamu sakit, tetap nggak ngerasain yang namanya enak, rasanya tuh hambar dan nggak bisa nikmatin. Kamu aja kalau pas sakit panas, ditawari sate rasanya hambar, ditawari jus rasanya enak, ditawari bakso atau mie ayam rasanya pahit, kalau mau gerak lemas, semua nggak bisa dinikmatin. Tapi kalau badan kamu sehat, seger buger, meskipun lauk kamu hanya tempe pakai sambal, tetap ngerasain yang namanya kenikmatan dan tentunya bahagia. Jadi buat kamu yang sering ngelakuin kebiasaan ini, ayo dirubah. Begadang itu boleh kalau ada artinya, kalau nggak ada artinya ya nggak usah dikerjain. Jangan begadang kalau tiada artinya. Ya kalau sesekali boleh lah, tapi asal jangan keseringan. Ayo sama-sama belajar, dimulai dari memperbaiki kualitas tidur kita. Semangat untuk kalian yang memperbaiki kualitas produktivitas di awal tahun ini. Semoga selalu istiqomah melakukan kemanfaatan untuk diri kamu dan untuk orang lain. Tentunya tetap semangat dan terus berusaha. Aku Mudofar, see you. Assalamualaikum.